Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada jemaat setia pendengar firman lewat lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Jemaat yang ada di kota-kota Indonesia dan juga jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Online Sunday Service hari ini temanya adalah duka cita dan kehilangan. Duka cita dan kehilangan. Kontemplasi part 14 bagian 14. Firman Tuhan hari ini diambil dari satu bagian saja dan satu ayat saja, yaitu Kitab Filipi pasal 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Jemaat sekalian, firman sudah kita baca, sudah kita dengar. Sekarang saya mengajak setiap jemaat, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami sudah membaca firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, memberi ia hikmat dan bijaksana, boleh menguraikan firman Tuhan ke dalam bahasa jemaat, bahasa yang gampang dimengerti oleh jemaat. Di tengah semua kehidupan yang diarungi oleh jemaat Tuhan, kami butuh kekuatan, kami butuh penyertaan Tuhan, kami butuh penghiburan dari tangan Tuhan sendiri. Kami ingin diperbaharui oleh kebenaran-Mu Tuhan. Kami duduk diam, Engkau berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, apa kabar? Saya berharap setiap jemaat kondisinya oke-oke saja di tengah gejolak zaman ini. Memang ini sudah akhir zaman, saudara-saudara sekalian. Saudaraku, tema kita hari ini adalah duka cita dan kehilangan. Kontemplasi part 14 bagian ke-14. Tema ini ada, jemaat sekalian, karena kebutuhan daripada anak-anak Tuhan. Dari zaman ke zaman, masalah duka cita dan kehilangan ini akan terus dialami oleh setiap manusia dan juga anak-anak Tuhan, saudara-saudaraku. Baik yang namanya kehilangan harta benda, kehilangan kepercayaan, kehilangan harga diri, kehilangan gairah hidup, kehilangan masa depan, kehilangan cita-cita, kehilangan usaha, kehilangan harta, kehilangan kepercayaan, dan masih banyak kehilangan-kehilangan yang secara perlahan tapi pasti akan dialami oleh banyak orang termasuk kita anak-anak Tuhan. Dan juga yang paling penting adalah kehilangan orang-orang yang kita sayang. Mereka mungkin meninggal karena kecelakaan, mereka meninggal karena penyakit, atau mereka meninggal karena usia tua. Saudara-saudara sekalian, belakangan ini, jemaat setia pendengar firman lewat lembaga Antoni Chang Ministry Internasional, ada beberapa jemaat yang mengalami kehilangan-kehilangan yang saya sebut tadi, juga kehilangan keluarga tercinta. Saya juga baru mengalami 2 bulan terakhir ini, kakak kandung saya meninggal karena stroke usia 66 tahun. Ada beberapa jemaat yang anaknya meninggal dan juga suaminya meninggal. Saudara-saudara sekalian, hari ini tema ini sangat kontekstual karena kita harus arungi hidup ini. Bagaimana kita merespon di tengah-tengah peristiwa-peristiwa seperti ini ketika kita mengalaminya. Jemaat menyimak, mari kita mulai, saudara-saudara sekalian. Ketika kita mengalami kehilangan,
kehilangan dalam bentuk apa saja, termasuk kehilangan orang-orang yang kita sayang karena mereka meninggalkan kita, mereka meninggal dunia. Saudara-saudara sekalian, pertama dalam mengalami kehilangan seperti itu, muncul dua respon. Respon pertama adalah respon manusiawi, respon kedua adalah respon iman. Kita mulai respon manusiawi lebih dahulu. Ketika kita mengalami kehilangan, respon manusiawinya muncul adalah kita tak bisa menerima kenyataan itu. Itu respon manusiawi. Kita tak bisa menerima kenyataan seperti itu. Kita merasa terlampau kaget. Kita merasa anger, marah kita. Kita merasa kehilangan yang amat berat. Kita merasa ditinggalkan. Kita merasa lonely. Kita merasa kehilangan harga diri. Kita merasa kehilangan life yang di depan itu. Kita kehilangan gairah untuk meneruskan kehidupan. Itu respon manusiawi yang muncul. Maka ketika respon manusia itu muncul, saudaraku, kita akan bertanya kepada Tuhan. Asking, why me? Kenapa saya, Tuhan? Kenapa peristiwa-peristiwa itu saya yang harus alami? Kenapa peristiwa-peristiwa seperti itu saya dan keluargaku harus alami? Itu respon manusiawi yang pertama muncul adalah asking why kepada Tuhan. Mengapa itu terjadi kepada saya? Saudara-saudara sekalian, ini hal yang sangat manusiawi. Setiap kita, termasuk saya pun sebagai pendeta, respon pertama muncul pasti respon manusiawi. Pasti kita bertanya, Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan, kenapa ini terjadi kepada keluargaku? Kenapa ini terjadi kepada kakak kandungku meninggal? Kenapa ini terjadi terhadap masalahku seperti ini? Kita akan responnya respon manusiawi. Kita merasa hal seperti itu tidak perlu terjadi pada diri kita sendiri. Kita merasa kok begitu cepat peristiwa terjadinya. Dan kita merasa kok orang lain tidak alami seperti itu. Mengapa harus saya? Itu manusiawi, saudara sekalian. Nah, ketika muncul seperti itu, dia akan menyusul berapa step ke depan. Yaitu, kita mulai melihat sekeliling kita. Kita merasa kita orang yang paling rugi dalam hal ini. Kita merasa orang lain tidak mengalami yang kita alami. Yang kedua muncul adalah kita mulai menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa kamu tidak jaga suami saya? Kenapa kamu tidak sembuhkan anak saya? Kenapa tidak sembuhkan istri saya? Tuhan, kenapa engkau tidak jaga rumah tanggaku? Kenapa engkau tidak berkati pekerjaanku seperti dulu-dulu lagi, Tuhan? Kenapa aku kehilangan cita-cita, kehilangan pengharapan? Tuhan, kenapa engkau seolah-olah jauh dan tidak memberkati aku, tidak melindungi aku? Itu kita mulai bertanya, asking why itu, munculnya mulai blaming God, mulai menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Kemudian akan muncul lagi step berikutnya, yaitu kita kecenderungan mulai menyalahkan diri kita sendiri. Karena saya ini Pak Pendeta, saya jadi suami yang kurang baik, saya jadi papa yang tidak bisa jaga anak-anak, saya jadi istri yang kurang jaga kesehatan suami, sehingga hari terjadi seperti ini. Karena saya ini Pak Pendeta, saya tidak mampu menjaga keluargaku dengan baik. Karena saya tidak menghargai pekerjaan uang yang Tuhan kasih. Sehingga hari ini aku seperti ini. Karena saya, Pak Pendeta. Tadi sudah blaming God. Kemudian akan menyusul blaming self. Menyalahkan diri sendiri. Merasa diri inilah yang bersalah. Merasa diri inilah yang berdosa. Merasa diri inilah yang paling kasihan. Nah, kalau sudah sampai di situ, orang itu akan feel very lonely. Sangat kesepian. Merasa jauh dari dunia yang ia hidupi, merasa tersendiri, merasa hina, papa, tak berdaya, sehingga memunculkan suatu kehidupan yang sudah mulai stres. Ini saudaraku, sudah mulai stres. Anger mulai muncul, kemarahan, menolak kenyataan yang ada, merasa sangat lonely, kehilangan, karena selama ini ada di tangan, tiba-tiba lepas begitu saja. Mulai menyalahkan Tuhan,
kemudian menyalahkan diri, saudara sekalian, berikutnya menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain. Karena mamaku ini, maka aku jadi begini. Karena papaku ini, maka aku jadi begini. Karena keluargaku ini tidak menjaga kesehatan saya, maka saya menjadi seperti ini. Karena si A, si B, si C, karena si dia, si itu, si ini tidak memperhatikan keadaan saya, maka hari ini saya menjadi seperti ini. Mulai menyalahkan orang lain. Akhirnya menuju kepada suatu poin, yaitu saudaraku, ya, menyalahkan situasi, kondisi, dan lingkungan. Karena saya tinggal daerah seperti ini, karena keadaan saya seperti ini, karena lingkungan saya seperti ini, maka saya menjadikan diri saya seperti ini. Saya tidak berdaya. Saya hidup di dunia yang tidak baik. Kecenderungan itu mulai muncul, respon manusiawi itu, saudaraku. Ini yang terjadi kepada setiap orang, termasuk saudara, termasuk saya. Ketika kita mengalami kehilangan, sangat manusiawi. Gak usah khawatir ya, itu pasti terjadi. Tetapi yang penting jemaat sekalian, peristiwa-peristiwa seperti itu dia terjadi secara alamiah. Terjadi secara alamiah, tapi perlu penanganan yang bagus, saudaraku. Jikalau peristiwa terjadi secara alamiah, kita biarkan ia terus-menerus menghantui hidup kita, terus-menerus menjerat kehidupan kita, itu yang tidak baik, jemaat sekalian. Itu yang tidak baik. Itu akan menimbulkan stres, akan menimbulkan stres akut, menimbulkan stres berat, kemudian kepahitan, masuk dunia depresi, merasa hidup ini sudah tidak ada arti, merasa kehilangan itu adalah segala-galanya. Kita merasa 90% arti hidup kita sudah nggak ada. Karena apa yang kita raih selama ini sudah hilang. Karena orang yang kita sayang sudah hilang. Hidupnya 90% sudah hilang bersama dengan kehilangan itu. Nah, kalau orang seperti itu, saudaraku, tidak tertangani, dia akan mengalami kepahitan luar biasa. Terus-menerus sampai hidupnya destruktif, menghancurkan diri sendiri. Tidak menjadi siapa-siapa lagi. Kerja juga tidak mau, memperhatikan kebersihan diri juga tidak, memperhatikan keluarga pun tidak ada gairah hidup. Sinar matanya kosong, saudaraku. Sinar matanya kosong. Selalu berkata, seandainya masih ada orang yang aku sayang, lama lupa saya hidup bersama dia, bersama suami, bersama istri, bersama anak-anak. Lama lupa kami mengarungi hidup ini puluhan tahun. Hari ini saya kehilangan sekali. Iya, tapi pertanyaan saya adalah, saudara akan meratap berapa lama? Saudara akan meratap diri berapa lama? Saudara akan menyesali itu berapa lama? Suatu hal yang wajar, butuh waktu untuk saudara meratapi hal itu. Tetapi kalau ratapan itu tidak berhenti, bahkan ratapan itu makin menjadi-jadi, ratapan itu dari 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, bahkan sudah setahun, ratapan itu makin menjadi-jadi, itu sudah kecenderungannya, bukan kecenderungan lagi, itu sudah menjadi bagian merusak hidup kita. Kita bukan meratapi kehilangan-kehilangan kita lagi, kita bukan meratapi orang-orang yang sudah meninggalkan kita, tetapi kita meratapi diri kita sendiri. Kita mengasihani diri kita sendiri. Nah, orang-orang seperti tanpa disadari, dia sudah masuk dalam lingkaran yang sangat kuat, yang menjerumuskan, membuat orang itu tidak ada gairah hidup. Ini bahaya, jemaat sekalian. Ini bahaya. Ini bahaya. Nanti saya ajarkan untuk kontemplasinya. Oke? Perhatikan poin ini. Setiap kita alami itu loh. Saya merasa kehilangan dengan cici kandung saya meninggal 66 tahun, tidak begitu tua, tapi karena stroke, saudaraku. Saya hidup dekat dengan cici kandung dari dulu, zaman saya susah, zaman saya pemuda, bahkan waktu di daerah, kemana saya pergi, cici ikut. Saya kos di satu daerah, cici ikut kos di kamar, tempat tinggal saya. Selalu begitu, sampai di Jakarta juga sama. Saudara sekalian, saya merasa kehilangan. Saya merasa kehilangan sesuatu yang amat berharga. Tapi harus saya lewati, harus saya pahami, hidup memang seperti itu. Ini poin pertama, saudaraku ya, respon manusiawi. Apakah hal ini sedang terjadi kepada engkau, jemaat sekalian, menyimak khotbah hari ini?
turut berduka cita meninggalnya putra tercinta Ibu Melani. Turut berduka cita meninggalnya suami Ibu Linus tercinta. Saya turut berduka cita untuk banyak jemaat yang mengalami hal seperti itu. Sulit memang menerima kenyataan, tapi harus kita terima. Jangan sampai hidup kita menjadi rusak oleh karena hal demikian. Hidup harus berjalan terus. Masih ada tanggung jawab yang harus dihidupi. Masih ada tugas yang harus diarungi. Sementara kehilangan, berbagai kehilangan itu, termasuk orang yang kita cinta itu, sudah tidak ada. Kalau kita terus meratapi, kita anger, marah, kita kecewa, kita tak bisa terima kenyataan, kita menolak peristiwa itu, toh tetap terjadi dan tidak bisa diputar balik sejarah hidup. Already happened. Sudah terjadi, jemaatku. Oke, saudara mengerti sampai hari ini? Mengerti firman Tuhan hari ini? Kalau sudah mengerti, kita masuk poin kedua. Poin satu ada respon jasmani, respon manusiawi, yaitu muncul semua sifat kita, muncul semua pertanyaan kita, asking, why me God? Kenapa itu terjadi kepada saya? Dan poin kedua, saudaraku, adalah respon iman. Respon iman itu, saudara sekalian, perhatikan poin ini. Tadi kita bertanya, respon manusiawi, Tuhan, why me? Kenapa ini harus terjadi kepadaku? Nah, ketika masuk poin kedua, respon iman itu bertolak belakang dengan respon manusiawi. Respon imannya adalah stop asking why me kepada Tuhan. Respon imannya stop asking why me kepada Tuhan. Berhenti bertanya kepada Tuhan, mengapa itu terjadi kepada saya? Itu respon imannya muncul, saudaraku. Nah, kalau respon iman muncul seperti itu, akan dilanjut dengan satu step lagi. Tuhan, kalau sudah begini, what should I do? Tuhan, kalau aku sudah kehilangan seperti ini, aku kehilangan harga diri, kehilangan pekerjaan, kehilangan masa depan, kehilangan cita-cita, kehilangan harta, modal hidup, kehilangan gairah hidup. Lantas kalau sudah seperti ini, apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Jadi sifatnya progresif, sifatnya proaktif, ada suatu tindakan konkret lanjut. Kalau sudah begini, what should I do? Itu respon iman, saudara sekalian. Itu respon iman. Saudara perhatikan poin ini. Jemaat yang mengalami kehilangan sekarang, perhatikan. Engkau yang sedang mengalami duka cita dalam hal apapun, baik di kota-kota di Indonesia maupun di luar negeri, saat-saat 3 bulan terakhir ini, setengah tahun terakhir ini, atau 1 tahun terakhir ini, kau mengalami kehilangan. Ada keponakan saya, Henny, juga baru mengalami kehilangan suaminya karena sakit pada usia masih muda. Turut berduka cita. Apa yang kamu akan alami seperti ini? Respon imannya seperti apa? Tuhan, kalau sudah seperti ini, saya harus berbuat apa? Dengan ratapan, dengan marah, dengan reject, dengan menolak peristiwa itu, toh tetap tidak akan menyelesaikan masalah. Hanya membuat kita tambah susah hidup. Orang yang sudah meninggal pun sudah tidak mungkin bangkit kembali, bukan? Kecuali Tuhan bangkitkan suatu hari. Dan apa yang kehilangan kita alami tidak mungkin bisa kembali lagi, bukan? Itu sudah terjadi. Already happened. Perlu ada suatu tindakan proaktif ke depan. Kalau begini Tuhan, saya harus berbuat apa? Oke jemaat, nah poin 2 ini menjadi penting jemaat sekalian. Poin kedua ini menjadi penting. Kalau sudah begini, saya harus buat apa Pak Pendeta? Perhatikan poinnya. 1 poin saja. Kalau sudah begini peristiwanya saudaraku, belajarlah menerima kenyataan hidup. Susah Pak Pendeta. How come? Bagaimana bisa aku menerima kenyataan hidup? Orang yang aku sayang begitu saja meninggal. Bagaimana aku bisa menerima? Aku berjuang setengah mati. Dengan apa yang saya raih sampai hari ini, hilang begitu saja. Bagaimana aku bisa menerima kenyataan hidup? Kalau saudara tidak belajar untuk menerima kenyataan hidup saudaraku, saudara akan mengalami poin yang pertama tadi itu. Stres, ujungnya depresi.
Dan belajar menerima kenyataan hidup, saudaraku, itu masuk dunia kontemplasi part 14. Oke, perhatikan. Belajar menerima kenyataan hidup memang tidak mudah. Proses manusiawinya sudah jalan. Belajar menerima apa yang kamu alami memang tidak mudah, saudara sekalian. Butuh waktu, butuh air mata, butuh keberanian juga, saudaraku. Butuh keberanian loh. Bukan menjadi orang yang takut, was-was, menjadi orang yang tidak ada sinar lagi di matanya. Butuh suatu keberanian, butuh suatu semangat hidup, butuh suatu perjuangan ke depan. Yang sudah lalu sudah, tidak mungkin diulang lagi. Sudah terjadi, sudah. Dan belajar untuk menerima kenyataan ini, saudaraku, itu caranya adalah masalah hati dan pikiranmu harus terjadi sinkronisasi. Itu harus terjadi. Nah, ini butuh waktu. Perhatikan poin ini, jemaat sekalian. Mengapa butuh sinkronisasi hati dan pikiran? Dalam proses untuk menerima kenyataan yang kita alami itu, saudaraku, poin pertama muncul adalah hati dan pikiran kita menolak. Hati dan pikiran kita menolak. Saya tidak bisa terima. Hati bilang tidak, pikiran juga tidak. Sampai proses waktu yang lumayan lama, hati mulai bisa terima. Ya sudah, tidak ada, mau diapain. Tapi pikiran tidak bisa. Pikiran tetap tidak mau. Pikiran tetap menolak. Kalau ada kan lebih bagus. Kalau dia masih hidup, saya kan sukacita. Kalau harta saya masih ada kan puji Tuhan. Kalau saya masih ada pekerjaan kayak dulu kan senang aku, Pak. Kalau suamiku masih bersama dengan aku kan happy bersama anak-anak, Pak. Banyak tanggungan, anak-anak juga ada yang belum married, Pak Pendeta. Saya merasa saya ditinggal sendiri. Saya merasa saya harus fight menghidupi keluarga sendiri. Saya merasa saya harus bertanggung jawab untuk menjaga keluarga aku. Sekarang aku sendiri yang harus bertanggung jawab. Saudaraku, perlahan tapi pasti, ketika pikiran sudah bilang yes, hati juga bisa bilang yes, maka terjadi sinkronisasi. Nah, sinkronisasi itu terjadi, saudaraku, maka disebut kita bisa menerima kenyataan hidup. Nah, untuk bisa sinkron hati dan pikiran, sangat dibutuhkan firman Tuhan. Sangat dibutuhkan firman Tuhan. Respon manusiawi juga butuh firman. Respon iman apalagi butuh firman, saudaraku. Ayat yang kita baca tadi itu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, kata Paulus, Rasul Paulus. Berapa banyak hal yang Rasul Paulus alami, saudaraku. Banyak sekali. Tapi ayat itu menjadi suatu kekuatan segala perkara. Apapun itu. Duka cita apapun itu. Kehilangan apapun itu. Dapat kutanggung dalam Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Nah, kalau saudara bisa dipengaruhi, diperbaharui oleh kebenaran, jemaat sekalian, maka sinkronisasi terjadi suatu acceptance, suatu penerimaan, accept the reality apa yang kita alami. Tidak mudah memang, butuh waktu memang, tapi itu harus terjadi. Kalau tidak terjadi, saudara akan menjadi orang yang stres, depresi, dan kepahitan meratap seumur hidup. Dengarkan apa yang saya khotbah hari ini. Jemaat mau seperti itu. Orang yang kamu sayang yang sudah meninggal itu, kalau dia bisa ngomong, dia akan mengatakan, jangan seperti itu. Aku tidak butuh kau ratapi seumur hidup. Tidak butuh. Aku tidak butuh kamu menjadi seumur hidup. Aku butuh kamu lanjutkan hidup. Aku butuh kamu lanjutkan keluarga yang kita rintis. Aku butuh kamu hidup dengan semangat sampai suatu hari kita ketemu di sorga. Kalau orang mati itu bisa ngomong, omongannya kan seperti itu. Dia tidak suka kita meratap seumur hidup, masih hidup di dunia itu, di dunia yang kita hidup sekarang, tidak jadi siapa-siapa lagi. Orang yang sudah meninggal itu lihat kita pun akan merasa sangat terpukul. Karena kita sendiri merusak diri kita. Oke jemaat. Sinkronisasi terjadi suatu acceptance, penerimaan, accept the reality. Kalau sudah begini, saya harus apa Tuhan? Nah, itu muncul. Oke. Nah, sekarang jemaat menyimak. Sekarang kontemplasi part 14. Masuknya ke apa?
Poin pertama dulu, sifat manusiawi. Ketika kita kehilangan, ketika kita berduka cita, kehilangan apa saja saudaraku, termasuk orang yang kita sayang meninggal, kontemplasinya begini, jemaat sekalian. Itu terjadi pada saat saudara di tengah pekerjaan, itu terjadi pada saat saudara sedang di rumah, itu terjadi pada saat saudara sedang naik mobil, atau sedang ada di kota lain, atau sedang dealing bisnis dengan orang, atau saudara sedang lagi makan. Nah, itu terjadi saudaraku. Terjadinya apa? Waktu makan tiba-tiba teringat kehilangan yang kamu alami. Tiba-tiba teringat orang tercinta yang sudah meninggal. Waktu you makan itu hatimu tersentak. Nah, itulah kontemplasi. Berdoa, amin. Tuhan, ajarku tegar menerima kenyataan seperti ini ya Tuhan. Itu paduan yang manusiawi itu. Kadang-kadang muncul waktu you duduk di kantor. Tuhan, kenapa aku kehilangan sekali lu Tuhan. Saudara, kontemplasi seperti itu. Tuhan, aku merasa pahit saya alami. Tuhan, aku kehilangan pekerjaan. Sampai hari ini belum punya lo Tuhan. Itu kontemplasi. Itu bisa 5 menit, bisa 3 menit, bisa 1 jam. Ingat di Starbucks waktu ngopi, kalau ada air matanya hapus sambil ngopi, bilang sama Tuhan, aku merasa lonely Tuhan Yesus, kehilangan orang yang aku sayang sambil ngopi. Kuatkan aku ya Tuhan. Ini harus ada kontemplasi seperti saudaraku untuk melegakan jiwamu. Ada suatu pencetusan emosi saudaraku kepada Sang Pencipta. Itu penting. Tidak boleh dipendam, tidak berkata kepada siapapun, tidak boleh bahkan tidak mau bicara dengan Tuhan. Itu tidak baik, saudaraku. Jadi kalau di rumah kontemplasinya bisa 1/2 jam. Tuhan, aku masih sakit. Tuhan, aku masih merasa kehilangan. Tuhan, aku masih tidak bisa terima kenyataan. Itu kontemplasi. Lakukan seperti itu. Oke, nah kontemplasi part 14 untuk bagian kedua yang respon iman juga sama saudara sekalian. Di tengah pekerjaan mungkin sudah 2 bulan dan 3 bulan peristiwa itu terjadi. Teringat lagi ngomongnya apa? Tuhan, aku sudah bisa terima loh Tuhan. Sekalipun masih ada sedikit sedih, tapi aku melihat masih ada manfaatnya hidup saya untuk keluarga, untuk anak, untuk suami, untuk istri. Juga diri saya masih berguna untuk Tuhan. Jemaat kontemplasi. Di tengah-tengah selah pekerjaan bisa timbul rasa rindu kepada sesuatu yang sudah hilang itu. Tuhan, ajarku menerima kenyataan ini yang tidak mungkin saya ubah lagi ya Tuhan. Beri aku ketegaran hati melewatinya ya Tuhan. Itu kontemplasi. Dan dibutuhkan kontemplasi bulanan, bahkan setengah tahun, bahkan 1 tahun selaku. Lakukan kontemplasi seperti itu. Pada saat hatimu mulai seperti luka kembali. Pada saat hatimu sudah mulai seperti tidak bisa terima kenyataan kembali. Lewat kontemplasi itu, Tuhan, beri aku kekuatan. Aku percaya lo Tuhan Yesus, firman-Mu yang amin. Aku percaya lo di Filipi pasal 4 ayat 13 itu, Tuhan, segala perkara aku dapat tanggung dalam Engkau. Kuatkan aku ya Tuhan untuk mengarungi hidup ini kembali. Kuatkan aku ya Tuhan, sekalipun aku tidak seperti dulu lagi. Ajarku ya Tuhan untuk mengarunginya. Itu kontemplasi jemaat sekalian. Lakukan setiap hari. Anytime, any place. Tidak tergantung tempat dan waktu. Bisa 2 menit, bisa 3 menit, bisa di kantor, bisa di tempat makan, bisa pada saat kamu very lonely sendirian, bisa saudara sekalian. Kemarin saya cek kesehatan saudaraku. Waktu saya di dalam pesawat saudaraku, saya coba bergumul. Tuhan, mataku tinggal 1, ajarku untuk hidup dengan mata yang 1, saya pelihara dengan baik. Itu kontemplasi. Tuhan, jantungku sudah bypass. Ajarku memelihara jantung ini dengan baik, menjaga makanan. Itu kontemplasi. Tuhan, tahun depan saya akan operasi katarak.
supaya mataku bisa bertahan 15 tahun. Ajarku Tuhan untuk bisa menyelesaikan operasi ini dengan baik. Saudaraku, itu kontemplasi. Jadi jemaat sekalian, di dalam Tuhan, segala perkara dapat kita tanggung, saudaraku. Asalkan firman itu meneguhkan hati dan pikiranmu menjadi sinkron dalam hidup ini. Tapi kalau tidak sinkron, saudaraku, ayat tadi tidak ada gunanya. Segala perkara, apa yang segala perkara, Pak Pendeta? Tidak bisa saya tanggung, saya tidak bisa terima, Pak Pendeta. Nah, itu karena hatimu belum sinkron. Hatimu tidak sinkron dengan pikiranmu. Itu tidak berlaku buat saya, Pak Pendeta. Saya anak cuma satu, meninggal begitu aja. Tuhan keterlaluan. Itu kalimat itu akan muncul, saudaraku. Maka dibutuhkan suatu keberanian. Suatu keberanian bayar harga dalam hal rohani. Untuk masuk ke wilayah-wilayah area rohani, saudaraku, yang mungkin selama ini tidak pernah kau pikirkan. Dan setiap kita, masing-masing punya pengalaman berbeda, harus masuk ke dimensi spiritual seperti itu. Mau tidak mau loh jemaat. Oke, saya pun sama. Saya pun sama. Segala perkara, perkara apapun ya, termasuk perkara kematian, termasuk perkara harta benda, termasuk perkara kesehatan, termasuk perkara harga diri, segala perkara. Tuhan itu tidak buta. Tuhan itu tidak diam. Tuhan itu memantau kita. Tuhan itu memperhatikan kita terus-menerus, saudaraku. Tuhan itu, God is watching us. Tuhan itu sedang memperhatikan kita. Dia tidak pernah pergi. Hanya mampukah kita menyerap, memahami setiap bagian hidup yang harus kita arungi. Air mata yang harus kita turunkan. Senyum yang harus kita lakonkan. Kesulitan yang harus kita lewati. Kenyataan yang harus kita alami. Mampukah kita melewati satu persatu? Maka kita akan melihat kebesaran Tuhan di situ. Jemaat sekalian. Will you? Maukah engkau dengar khotbah hari ini? Saudara-saudaraku, perhatikan dengan baik. Jemaat yang ada di Indonesia, Jakarta, Medan, Sydney, Perth, Melbourne, di Jerman, di Belanda, di Taiwan sana, di Filipina, di Malaysia, di Penang. Saudara yang mengalami banyak hal kehilangan itu. Engkau mengurung diri. Mengurung diri. Tidak mau ketemu siapa-siapa. Merasa hidup tidak ada guna. Dengarkan firman Tuhan hari ini. Tidak baik seperti itu. Itu akan membuat keluargamu meratap. Membuat keluargamu bertambah sedih. Itu membuat hidupmu tidak berguna. Belakangan ini kembali terjadi banyak peristiwa. Orang-orang itu tak bisa menerima kenyataan hidupnya. Mereka menghabiskan nyawanya mereka. Banyak terjadi belakangan ini. Terjadi lagi, jemaat sekalian. Baik di kota Jakarta maupun di kota-kota yang lain. Dengarkan firman Tuhan hari ini. Perhatikan dengan benar bagaimana kita hidup. Apa yang sudah terjadi, sudah lewat, tidak mungkin diubah lagi. Apa yang sudah tidak ada, orang yang kita sayang sudah meninggal, tidak mungkin diubah lagi. Kita harus berani. Life must go on. Hidup harus berjalan terus. Masih ada tanggung jawab. Masih ada tugas dari Tuhan untuk kita. Oke? Perhatikan. Pak, tapi kalau engkau tapi terus. Mengapa aku terus? Why me? Engkau terus bertanya seperti itu. Engkau tak tertolong, jemaat sekalian. Tak tertolong. Kasihan. Sebagian hidupmu yang di depan yang masih Tuhan sediakan itu tidak akan kamu arungi dengan baik lagi. Kamu akan meratapi hidup seumur hidup dan selalu menyalahkan Tuhan, selalu menyalahkan diri, menyalahkan keluarga, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, kondisi dan lingkungan. Setelah tidak menjadi siapa-siapa lagi. Jangan mau seperti itu sebagai orang percaya. Hidup harus berjalan terus. Life must go on. Apapun yang terjadi. Oke jemaat. Oke. Bisa terima.
Mau? Gak apa-apa kok. No problem kok. Hidup ini, setiap hari, apa yang kita miliki, satu persatu, day by day, week by week, month by month, year by year, akan hilang satu persatu, termasuk kesehatan ini. Sampai suatu hari kita kembali kepada Bapa di surga. Wajarlah yang kita alami itu. Sangat manusiawi lah yang kita alami itu. Keluarga-keluarga kita pun suatu hari akan meninggalkan kita. Mereka akan hidup sendiri. Dan orang yang kita sayang pun suatu hari akan meninggalkan kita karena sakit atau karena hal yang lain. Dan kita sendiri pun suatu hari, tubuh kemah tua ini pun akan kita tinggalkan. Saudara sekalian, life must go on. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku dan kepadamu, kata Tuhan Yesus. Will you? Mau tegar hidup ini? Hapus tuh air mata? Masih ada tugas? Masih ada kewajiban? Masih ada tanggung jawab dari Tuhan? Tuhan memberikan engkau banyak hal yang harus kamu arungi lagi sampai suatu hari Tuhan panggil setiap kita pulang ke surga. Amin. Mari jemaat sekalian, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, setiap kami yang tertunduk di hadapan Engkau, kami mengalami apa yang dikhotbahkan hari ini. Kami kehilangan cita-cita. Kami kehilangan masa depan. Kami kehilangan harga diri. Kami kehilangan kepercayaan. Kami kehilangan pekerjaan. Kami kehilangan harta benda. Kami kehilangan orang-orang yang kami sayang, Tuhan. Kadang kami merasa sangat perih, sakit, lonely, ada kemarahan, dan selalu bertanya mengapa ini terjadi. Ajar kami Tuhan Yesus untuk memahami setiap hidup yang kami alami ini Tuhan. Ajar kami bisa sinkron dengan hati dan pikiran kami. Ajar kami untuk stop asking God why itu terjadi kepada kami. Ajar kami supaya hati kami dan pikiran kami bisa sinkron menerima bagian hidup yang harus kami arungi, bagian hidup yang harus dialirkan lewat air mata. Ajar kami Tuhan. Ajar kami berkontemplasi Tuhan Yesus. Ajar kami berkontemplasi setiap waktu, setiap saat di mana kami teringat masalah yang kami hadapi. Ajar kami berkomunikasi dengan Tuhan. Kuatkan aku ya Tuhan. Aku masih sakit Tuhan Yesus. Aku belum bisa terima. Tuhan, aku udah bisa terima. Kuatkan aku. Tuhan, beri aku gairah hidup ya Tuhan. Karena masih ada tanggung jawab. Ada pekerjaan. Ada anak-anak. Ada keluarga yang harus aku tanggung Tuhan. Kuatkan aku. Aku berjalan bersama Engkau ya Tuhan Yesus. Jemaat, dengar firman hari ini. Engkau yang sedang tertunduk kepalamu hari ini. Tuhan tahu semua loh. Tuhan tahu semua. Tuhan tahu hidupmu dari A sampai Z. Tuhan tahu semua. Dia tidak tinggal diam. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini ada untuk meneguhkan engkau. Membawa engkau hidup dalam kehidupan yang Tuhan perkenan. Melewati satu persatu bersama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaatmu. Mereka yang tertunduk kepala hari ini. Tangan Tuhan meneguhkan. Tangan Tuhan menghibur. Tangan Tuhan menguatkan. Tangan Tuhan memimpin. Letakkan tanganmu di kepala jemaat Tuhan. Letakkan tanganmu di hati jemaat ya Tuhan Yesus. Sinkronkan hati dan pikiran mereka. Supaya mereka mengenal kebenaran-Mu. Diteguhkan oleh firman-Mu. Berani melanjutkan hidup tantangan di depan bersama Tuhan Yesus. Dan biar berkat ini turun atas umat Tuhan. Kasih dari Bapa dari surga turun atas jemaat. Yesus Kristus gembala yang baik, pemelihara jiwa jemaat. Dan Tuhan Roh Kudus selalu mengingatkan kitab suci dalam hidup jemaat. Kuat dalam Tuhan sampai selama-lamanya. Sampai berkat
Tuhan turun atas jemaat, sampai berkat Tuhan melimpah atas jemaat, sampai suatu hari Tuhan datang kembali menjemput setiap jemaat yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.